jatuh dalam dosa dan maksiat, falyatazawwaj, segera kata Nabi dia menikah, bangun rumah tangga. Lah kalau janda masih gatel, duda, kepengen garuk aja, ya itu sudah disuruh sama Nabi nikah. Apalagi anakmu muda yang nyeruduk kayak banteng, betul nggak? Kenapa begitu soulmate? Anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda kalau masih ba'ah, masih on, masih hasrat, masih ada kepengen, masih ada rasa, masih ada nafsu, masih ada syahwat, daripada jatuh dalam dosa, nikah kata Nabi. Sebab apa? Dengan nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Orang nikah itu matanya kejaga, kemaluannya aman, selamat, ya selamat, ya selamat. Kenapa mata disebut duluan sama Nabi? Sebab biasanya syahwat seseorang muncul itu dimulai dari pandangan mata. Wow, oh. Wow, gitar Spanyol, separuh nyolong. Wow, mata tuh, ya. Kalau mata udah kagak tahan, biasanya hasrat ngajak si Inin. Min, bagaimana Min? Ini yang bahaya, ini yang bahaya ini. Tapi kalau punya tempat, kata ini dia, ya nggak mau gue mah, gue pengen nyari aman aja, gue pulang ke rumah aja dah. Di rumah gue juga sama yang ngono. Itu Nabi yang nganjurin, Nabi yang suruh, Pak. Kalau Anda saudara, semua nih laki-laki khususnya ngelihat di luar ada perempuan yang bikin kita berhasrat, bikin kita kepengen, pulang ke rumah kata Nabi, temuin istrimu. Sebab apa yang kamu lihat pada perempuan lain, istrimu juga punya. Ayo, betul nggak? Kalau laki kita ngelihat yang di luar perempuan ada pahanya, yang di rumah punya paha nggak ini? Lo pada bengkak lagi pahanya, gede-gede banget ini ya, paha spring bed ini mah bonusnya banyak. Kalau suami kita di luar rumah ngelihat perempuan ada keteknya, yang di rumah punya ketek nggak? Mantap, bonus bulunya lagi banyak banget ya, nggak dijogur-jogur pakai jilet. Kalau laki kita di luar rumah ngelihat perempuan ada pusernya, ini ibu-ibu pada punya puser nggak? Yang di luar ada puser, di rumah punya puser, ada paha di rumah punya paha, ada ketek yang di rumah juga ada ketek. Apa yang ada pada perempuan lain di rumah juga ada. Modelnya begitu-gitu aja. Iya, vertikal ke atas, nggak ada yang horizontal. Naik semua begini. Jumlahnya begitu doang, 2. Kalau 4 juga tuh laki ogah kabur, 4 tuh kabur dia. Kagak beres ini urusan, ada 4 jumlahnya. Makin banyak makin takut dia. Udah 2 juga cukup katanya. Sama begitu-gitu doang ya? Ya begitu doang ya. Pulang kata Nabi, temuin tuh bini. Cakep tuh. Kalau udah punya istri enak, segera pulang ke rumah. Mau nyari apaan lagi? Hah? Yang beda cuman ya, tahun perakitan. Iya. Kalau yang di mall, yang di pasar, yang itu ABG marakitan tahun 95 ya. Nah kalau yang di rumah nih rakitan 59. Itu doang bedanya. Yang di luar itu rakitan 95 ABG. Wow. Giliran yang di rumah, wah 59 mulai karatan, oblak ya, oglek ya, bautnya udah mulai ya bagaimana sih ya. Tapi ingat ibu-ibu, jangan pesimis dulu dong. Ibarat nih, yang tua itu belum tentu tidak berharga. Ada mobil tua dirawat ya, dirawat nih mobilnya, kira-kira jadi mahal nggak? Malah kadang orang kalau punya mobil tua, Pak, itu saya punya teman beli
mobil tahun berapa ya, 50-an apa 40-an gitu. Ya Allah, saya maaf nih, dikasih aja saya tuntut tuh yang ngasih lah, sebab perawatannya pasti mahal ini. Dibayar 1,2 miliar dia nggak bagi. Itu mobil tahun 40-an. La ilaha illallah, makin tua makin mahal. Kenapa? Karena dirawat, catnya cakep, metalik, joknya kulit, setirnya masih orsinil, knalpotnya juga kagak sember. Jadi kalau dijual mahal malah sayang. Janganlah, jangan dijual ah, nambah lagi mah nggak apa-apa, jual mah jangan begitu. Ya. Lah orang punya mobil mau punya 2, 3 lu biarin. Lu ngapa jadi nambah lagi? Mobil yang tua tinggalin di rumah aja. Mobil kalau dibawa keluar takut nyusahin. Udah nyusahin malu-maluin ya. Udah yang tua di rumah aja. Yang baru beli. Mobil. Awas orang mobil, awas gua diancam. Awas ya, mobil. Ya. Itu kalau mobil biar kata tua dirawat mahal. Oh, nggak ada yang mau lepas. Sayang kalau dilepas. Artinya maaf ya ibu-ibu, Bu, jangan takut ditinggal oleh suami. Jangan takut dilepas oleh suami selama ibu merawat diri, sekalipun ibu rakitan tahun 50-an. Ibarat knalpot jangan sember, dijaga lisan, jangan sampai lisan kita nyakitin suami. Betul nggak? Maaf ya, di sini Pangkalan Jablay di mana? Ini saya nanya, ini beneran. Pangkalan Jablay di mana? Banyak. Mana ini? Hah? Di sini mah kagak ada. Yang ibu tahu di mana sih tuh? Ya, ini saya nanya biar apa? Biar kita ambil pelajaran. Contoh, kan kita kalau ngeliatin perempuan nakal begitu kan rasa kayaknya bagaimana gitu ya. Padahal kalau mau nyari ilmunya banyak banget tuh yang ngasih ilmu sama kita. Maaf nih, perempuan yang kita bilang jabla, yang kita bilang PSK di pinggir jalan pada ngetem, itu kalau manggil orang, padahal suami orang yang dipanggil, kagak pernah nafkahin, kagak pernah ngasih duit. Kalau manggil kadia, kasep, kadia tuh, kadia tuh di pangkuan nya. Itu pengalaman lagi. Jangan suka menuduh yang benar ya. Pengalaman. Suka nuduh yang benar. Ini pengalaman teman-teman saya. Jadi waktu itu teman-teman dan saya yang ngalamin. Aduh, keceplosan. Ini perempuan manggil laki orang loh Pak, laki orang Bu, yang nggak pernah nafkahin, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih makan. Manggilnya apa? Kasep, hari kemana? Kadia atuh kasep. Hebat ya. Lo coba ini dikasih makan sampai bengkak begini pada ini, sampai pada melar dikasih makan sama lakinya. Manggilnya apa ini sama lakinya? Bapak Sia. Hari kemana Sia? Lakinya dipanggil. Hari kemana Bapak Sia? Kasih tahu Bapak Sia. Aduh, ampun dah, aing ampun liar. Bayangin coba, maaf ini PSK yang di luar itu yang bikin laki-laki tertarik buat mampir. Coba kalau ada jablay manggil, woi mampir lu, wah orang gila itu, kabur. Biar kata gratis juga kabur, udah gila. Lo manggilnya begitu. Ayo belajar. Kalau PSK saja dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan, laki-laki tertarik datang. Ya, apalagi suami kita. Ya, kalau dipanggil dengan panggilan sayangku, cintaku, baby, bolo-bolo. Panggil
Panggil dong, biar suami kita demen, bawaannya pengen pulang mulu, kangen dipanggil baby bolo-bolo. Loh, saya ini 11 tahun nikah, mungkin kalah senior sama ibu dan bapak yang sudah. Waduh, kalau ini kan entam dan rama pengantin baru, lah ini kan pengantin baru urut. Ya, saya juga ya 11 tahun gitu kurang lebih menikah Pak Bu. Secara pengalaman mungkin ibu bapak lebih banyak lah, tapi subhanallah sampai gini hari saya manggil bini saya tuh sayang, bini saya manggil saya tuh baby. Tuh kalau saya kasih duit, kalau agak babi. Hurry ya, bercanda masa dipanggil babi, ada aja ya. Sampai sekarang tuh baby, saya panggil apa sayang? Udah 11 tahun enggak, mak lu noh, enggak begitu noh, mak lu noh, enggak. Itu kalau ke anak iya, itu mami gitu ya, itu maminya. Masa itu sayangmu? Enggak, itu maminya gitu. Tapi kalau kita nyariin ya panggil mana mami mana gitu. Tapi kalau ke istri ya sayang, istri ke saya baby. Ibu bisa nggak manggil suaminya begitu? Halo Mbak. Halo Beb, gitu maksudnya kok Mbak. Halo Beb, kan udah tua gigi omongin Beb. Coba deh, pasti ada rasa yang beda. Maaf ya, orang datang ke tempat pelacuran itu kan tempat haram ya, tapi gara-gara dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang, orang bisa datang loh. Apalagi yang manggil tempat yang halal. Sayang, baby, asik nggak tuh? Coba besok ya. Oke, itu ibarat mobil, maaf nih, tidak menyamakan, tapi ya knalpotnya kalau bagus tuh senang. Pulang dari sini. Oh iya, pulang dari sini langsung panggil baby, yayang gitu ya. Yang kedua, body. Ibarat mobil, bodinya apa? Catnya metalik. Wow, masih mulus, mengkilap. Mobil tua kalau cat metalik. Wow, laler nempel, suka pleset. Saking licinnya tuh. Ibu-ibu, Bu, usia boleh tidak lagi muda, tapi penampilan dan gaya tidak boleh tua. Iya dong. Kalau yang tua saja penampilan tidak boleh tua, apalagi yang muda ini. Jangan. Woi. Jangan daster sobek mulu dipakai. 3 hari itu lagi. Mana bau terasi, ikan asin ya, minyak angin, autan, sari puspa, diolesin semua ke badan, dijilat-jilat 7 hari, meninggal lakinya. Wah, kenapa nih? Keracunan minyak ambak. Pahit. Badan dikerok, toto di kamar, madep belakang gitu dibuka. Ya Allah, taman safari nih. Kenapa? Gue pikir ada macan belang. Malam-malam pakai masker, bagaimana labi ini pakai masker? Waduh, mana masker lumpur lagi, lumpur lapindo. Lu pakai masker siang, laki lu kerja, lu pakai masker mau tidur, bagaimana? Ya Allah, ini manusia silver apa nih? Yang di lampu merah pindah kemari. Maskerannya siang, sore, malam udah kinclong. Glowing. Iya. Bibir dimerah-merahin, pipi di bedak-bedakin, pakai esido, pakai bloson, ya enggak? Blason, iya enggak? Woi. Baju. Wah, jangan daster. Maaf ya, kan sekarang ada toko online. Baju murah-murah tuh. Baju pramugari. Wah, kenapa jadi pada begitu? Ini maaf ini. Ya salah, beda nanti. Cobain besok beli baju pramugari Lion. Nah,
Kata, emang laki gue mau naik kapal? Nah! Nanti bikin sandiwara. Itu pinter. Selamat datang penumpang yang terhormat. Laki ibu jadi penumpang. Bisa aja ente. Aduh bapak kok genit sih. Bikin sandiwara apa, kita terserah lo dah. Seru dah. Bikin sandiwara gitu, seru. Besok-besok pakaian dokter. Suami dokter. Ibu sakit apa? Sakit hati ya? Oh, ini ada obatnya. Mau disuntik beton. Kalau suntik bayi kan kecil, suntik beton. Maaf nih, saya mah bukan ngomong ngaco, enggak. Tapi ini kalau nggak dilakuin, jenuh, bosen. Lah jablay pakaiannya ganti-ganti, coba pakai dia. Besok tuh, ya ini kagak mandi apa nih perek? Zaman dulu kan begitu, orang kasar banget. Zaman tahun 90-an berubah-ubah tuh, pecun, apalagi tuh, terus bergeser, perek, jablay, apalagi cabu, apalagi sekarang sampai halus ke PSK. Dulu begitu orang kalau ngomong. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka dalam dosa tahu cara berpenampilan, tahu cara membuat orang berhasrat. Ibu ini nyari pahala sama suaminya. Kenapa jadi asal-asalan? Betul kagak? Jomblo semua di belakang. Betul-betul aja loh. Kenapa jadi asal-asalan? Ini nyari pahala, dia nyari dosa. Dalam dosa saja semangat untuk memberikan kebahagiaan. Masa sih suami istri dalam mencari pahala kita tidak punya semangat untuk memberikan kebahagiaan? Murah tuh, ada tuh saya baru buka tuh 50.000 tuh pakaian dokter. Iya. Ya kalau ininya mas stetoskopnya pakai selang aja, selang. Kalau nggak selang pakai itu sedotan. Ya, stetoskopnya gitu. Lucu-lucuan tapi seru. Cobain ya. Artinya apa saudara? Ini saudara nih kalau mau buka tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat kepada sang istri, kalah kita bicara soal semangat mudanya, kalah. Makanya banyak kita lihat riwayat Nabi dengan istri, bahkan dengan istri-istri beliau. Lihat dan perhatikan. Subhanallah. Bagaimana Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu ketika Aisyah sedang haid, Nabi duduk di pangkuan, rebahan maksudnya, kepalanya di pahanya Aisyah sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Seolah-olah apa ibu, pak? Bahwa perempuan walaupun sedang haid tetap dihargain, tetap dihormatin. Bukan, lagi haid ngapain gue deket-deket lu? Kayaknya nggak berharga banget perempuan lagi mens. Iya dong, kayak iya gue lagi haid, nggak usah deket-deket deh, percuma. Nggak begitu. Tapi Nabi bersandar, beliau punya kepala di pahanya Aisyah sambil melantunkan ayat Al-Quran. Masya Allah. Apa nggak ngerasa dihargain betul sebagai perempuan? Ya kalau suami ibu nggak bisa baca Quran, nyanyi apa kayak gitu ya? Nggak ada. Aisyah minum, sang istri tercinta, dari satu gelas. Nabi nggak ambil gelas yang baru. Mana gelas kamu sayang? Diambil sama Nabi. Dicari bekas tempelan bibir minum Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa nggak ngerasa tersanjung tuh bini? Iya dong. Iya dong. Coba kalau sekarang, Papa, ini gelas bekas aku. Cek. Bau banget bekas lu. Bau naga aja bau, ini bau bangke naga. Bau bangke naga. Kata bini, astagfirullah, ya Allah, tega banget. Tega banget lagi gue. Nabi makan sesuatu, Aisyah cari mana bekas gigitan Nabi. Top dah kalau
bicara soal riwayat-riwayat beginian. Banyak kitab yang ngebahas, ngaji sama ustazah, ngaji sama kiai, banyak. Maaf nih, dalam riwayat Nabi itu mandi bersama dengan sang istri coba. Ya salah. Pernah dimandiin lakinya, pernah kembangin, taruhin kapur barus, bungkus. Masa kalau udah mati doang dimandiin, tega amat. Lagi hidup dong ya, ayo dong Pak mandikan aku gitu dong ya. Ini saya ngomong begini nih, maaf nih, orang acara nikahan sih ya, mau ngomong apa lagi? Masa nggak saya ngomongin maulid, belum maulid mau Muharram aja belum, yang ngomong nikahan ya gini udah, supaya apa nggak jenuh. Saya yang muda aja Pak Bu, kalau maaf nih, kalau nggak ada inovasi jenuh. Gimana nggak jenuh sih? Dia lagi tidur sama dia, bangun ketemu dia, diomelin sama dia, baik lagi sama dia. Dia lagi, kok dia lagi. Berangkat sama dia, salamannya, pulang dia lagi yang nyambut, yang nanya dia. La ilaha illallah. 11 tahun dia terus. Dia terus. Ganti loh. Ganti jangan nambah. Iuran gue lu suruh-suruh, laki lu suruh. Kalau tidak ada inovasi, tidak ada variasi dengan segala macam model, silahkan. Akal diberikan ini kan, bosen kita. Jenuh, bener deh. Manusia tuh punya titik jenuh. Bener jenuh. Iya, makanya begitu ya. Ya, kalau mau bahas mau banyak mau, ada panjang dah, riwayat. Wah, tentang keromantisan Nabi, tentang kemesraan Nabi. Masya Allah, bahkan itu Sofiyah itu istri Nabi tuh, Bu, ya. Kalau satu waktu ketika mau naik ke atas kendaraan itu, naik unta, itu Nabi menundukkan sedikit, lalu kakinya diberikan untuk diinjak, dan kemudian sang istri naik ke atas kendaraan. Bayangin coba, kakinya diinjak, direlain buat naik ke atas kendaraan. Ayo, kira-kira ibu-ibu ada yang punya mobil gak? Ibu pernah nginjek lakinya gak? Ini mah parah. Nabi ngasih kakinya diinjek naik kendaraan tuh Sofia. Pernah nginjek lakinya? Pernah. Lu mah nginjek palanya sih. Lu lagi gedek lu mah. Iya, kalau Nabi kan kakinya diinjek lah, kalau laki saya palanya saya injek. Bukan lah, banget tuh jadi laki tadi di bini lo. Lu pala laki diinjek-injek. Pura-pura mijitin ya, mijitin udah diuul-uul. Nih. Iya kan? Kalau sekarang mau mobil Pak, yang punya mobil. Pernah nggak? Nih suami ibu nih yang punya mobil. Ladies first. Silakan perempuan, istriku tercinta, naik terlebih dahulu. Ya. Kagak. Tahu nggak kenapa hikmahnya perempuan disuruh naik mobil duluan? Maaf nih, kalau sampai perempuan kagak disuruh naik duluan, tuh dia tuh udah lama dandan 2 jam, begitu ngelihat mobil ada kaca film, dia ngaca, wah ada yang kurang, dia balik lagi, 1,5 jam lagi tuh. Mendingan lu bukain pintu biar nggak ngaca, lu masuk ke sono, lu kunci jebret, baru lu masuk, setirin, tuh hikmahnya kenapa perempuan dibuka duluan, lu GR lo, biar lu kagak ngaca di kaca film, terus lu balik lagi nambah 1,5 jam. Dulu masuk sono, lu nggak usah ngaca-ngaca lagi dah. Lu masih bletot aja habis waktu 2 jam. Begitu diintip, kok ada yang kurang di kaca film? Bentar ya Pak, ya, bentar ya Pak, ya 1,5 dah, bisa ngerokok 3 bungkus tuh. Ngopi 3 gelas sudah. Aduh. Itu kalau bicara hikmah. Tapi perempuan terhormat, ladies first. Silahkan sayangku. Boro-boro. Ya makanya kerjain gitu, kerjain. Iya, termasuk saya juga. Ya saya berusaha gitu.
Ya gimana gitu, gimana caranya yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Kita tidak bisa mungkin menyamakan dengan Nabi, apalagi wah, kita mah pengikut, kita mah umat, udah pasti di belakang. Tapi menuju jalan yang dicontohkan Nabi, ya insya Allah dah. Nabi udah di atas nih, di gunung ceritanya ya, ibarat puncak gunung. Kita nih umatnya nih, mau ke atas, iya udah, jalan aja ikutin jejak-jejak beliau. Buat nyamain berat, tapi sekurang-kurangnya ada usaha, itu maksud saya. Satu waktu, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu bersama dengan Nabi di depan Masjid Nabawi. Ada banyak orang yang sedang latihan pedang itu, orang-orang Habasyah. Ketika itu bermain pedang, ya biasalah kalau sekarang ada pencak silat, ya kan, latihan, nah, segala macam. Nah, nonton nih, beliau nonton. Aisyah itu dengan sengaja menyandarkan kepalanya di pundak Nabi, ingin menunjukkan bahwa Nabi itu walaupun usianya lebih tua, tapi tidak kehilangan romantisme. Dan saya juga sebagai anak muda tetap memberikan manja yang istimewa kepada sang Nabi, sang Rasul yang menjadi suami tercinta. Sampai Nabi pun bertanya, bagaimana Aisyah, sudah cukup atau belum? Belum ya Rasul, aku masih ingin membuat orang terpesona dengan apa yang mereka lihat kepada kita. Wah subhanallah. Bu, pernah nyenderin palanya ke laki? Bunda pernah. Apa kata lakinya? Pegel gua. Jangankan lagi nyender, lagi tidur diginiin. Tidur mulu lu. Tega banget ya. Tega banget ya Allah, lagi tidur gitu. Ini lakinya, bininya nih deket kaca bis nih, laki sini nih, nyender sini. Disenderin ke kaca. Ceduk. Udah kayak lohan. Begitu turun, lohan nih benjol. Coba pikirin dah. Sampai urusan begitu tuh. Nabi memberikan contoh. Tinggal kita ngembangin. Biasanya orang nyender kapan? Ya pas lagi nonton diri nyender, pas lagi naik mobil, naik bis, bini suka nyender, kan gitu. Apa respon suami kita? Bahunya diginiin, tangannya ngejorokin. Emang lu doang apa? Ini udah doer, bibirnya masuk ke kaca. Astagfirullah, tega ya. Udah jam berapa nih? Hah? Belum. Waduh, belum pernah Ustadz meninggal di panggung belum. Sampai subuh meninggal kita. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mah kayak bercanda-bercanda, tapi saya pikir semoga ada kebaikan di dalamnya ya. Ada hikmah begitu. Karena saya melakukan hal yang sama. Dan variasi-variasi, inovasi-inovasi, riwayat-riwayat dari Nabi, riwayat khususnya dari istri gitu, Aisyah, itu banyak meriwayatkan keromantisan yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Contoh, orang megang tangan, nih kita nih muslim Pak, salaman Pak sama muslim, ya, saat kita berjabat tangan, saat itu Allah menghapus dosa-dosa kita, betul? Betul? Sepanjang tangan itu berjabat, dosa kita terhapus. Tuh laki sama laki tuh, salaman, dosa kehapus. Bagaimana laki bini gandengan tangan? Wow. Wuhui. Itu dosa berantakan itu. Dosa aura-auran. Biarin Pak, bukan beras. Dosa itu jangan dipikirin. Ke mall, kondangan, ke pasar, aur-auran. Ya maaf nih, emang nenek-nenek gak punya dosa? Emang aki-aki gak punya dosa? Kan lu kalau gandengan malu. Ulaki tuh malu. Ari incu eta, ari-ari eta. Malu. Malu tuh ada dua. Malu karena Allah, malu karena dibisikin setan. Aduh malu, nggak enak, segen karena Allah. Tapi kalau malu dalam melakukan ibadah, setan itu yang nyuruh dah. Aduh malu mau ngasih 1 juta, dah 5.000 aja. Malu ngasih 1
1.500.000. Kalau 1 juta kan nama disebut, kalau 5.000 kan hamba Allah. Orang mau 5 juta yang hamba Allah. Iya, 5.000 hamba Allah. Kalau 5 juta gue malu kalau disebut nama gue. Tapi kalau 5.000 hamba Allah. Gawat ini. Dari hamba Allah 1.500. Saya hamba Allah cenggoh. Ya, gandengan tangan udah banyak dilupain. Ya betul. Malu kan? Padahal itu sunnah, gandeng tangan dapat pahala, dosanya rontok tapi nggak dikerjain. Itu nikmatnya nikah 24 hours, 24 jam semua isinya ibadah. Orang sholat ada waktu pak, sunnah aja ada waktunya. Kapan duha, kapan tahajud, betul nggak? Kapan idul fitri, kapan idul adha, kapan terawih, ada waktu. Tapi nikah 24 hours, 24 jam. Apapun bentuknya, kepada istri, kepada suami, setiap kebaikan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutanmu, senyumanmu, sentuhan tanganmu, rayuanmu, bahkan bohongmu kepada istri, itu pahala. Masya, kepo lu ya, mau tahu? Yang bener nih, laki bohongin bini pahala. Hah? Kok bisa? Bisa dong. Bohong apa nih? Bohong dalam merayu. Merayu? Mana ada orang merayu jujur? Kalau jujur sakit hati loh. Oh, wajahmu gendut, hidungmu pesek, mukamu benyak. Kata bini, kampret nih laki. Gue dikatain pesek, benyak, hitam, buluk. Jujur tuh, lu mau laki lu jujur lagi ngerayu. Oh, si hitam legang. Hitam metalik. Ya salam, ditukar botol kecap aja, tukang kecapnya ogah. Mau jujur? Mbong. Wow. Kamu tuh nggak gendut, seksi. Aduhai. Kamu tuh nggak hitam, tapi manis. Kamu tuh eksotis. Kalau orang bule tuh paling senang sama yang hitam-hitam eksotis. Itulah kenapa aku milih kamu sayang. Wah. Beda dong. Ih, malu deh kok digituin, iya kan? Bohong gak tuh laki? Demen kan? Pahala gak? Kalau jujur dosa gak? Halo. Halo. Batu kali, batu kolar, hitam bener loh. Ya Allah, sakit. Sakit gak? Kenapa? Jujur. Makanya bohong dalam merayuan itu sunnah, pahala. Hai cantik. Cantik apa? Ditarik ikut yang kiri, ditarik ikut yang kanan, setrikanya konslet, nggak bisa lurus. Kulitnya udah masya Allah, udah benang, paralon, pipa, kabel masuk semua udah. Toko bangunan. Tapi ketika nenek-nenek sekalipun 70 tahun dipanggil, hai cantik. Nenek-nenek dipanggil tua aja ogah dia. Dia mah mendingan dibilang jelek daripada dibilang tua. Iya, kalau jelek belum tentu tua, kalau tua sepaket sama jelek. Ya biar kata ganteng ya, kalau udah tua jelek. Karena ada orang tua itu 70-90 tahun ganteng tuh, udah jelek udah. Maka mendingan dibilang jelek. Ada harapan dirawat ganteng, dibilang tua sepaket sama jelek. Makanya dia panggil tua tersinggung dia, jangan panggil gua tua dong. Kenapa? Sepaket sama jeleknya itu. Ya bayangkan coba. Ya Allah. Embungnya. Besok malam suaminya suruh ajak bini berangkat kemana? Ke taman. Pas lagi cerah tunjuk itu bintang, itu rembulan di langit, kasih tahu mama, iya papa, itu bulan di langit cahayanya terang indah ya mama ya, iya papa, tapi kalah indah dengan wajah mama. Apa kata bininya? Ih bohong, papa bohong. Bohong banget sih papa, bohong banget. Udah tahu lakinya bohong, lu gembira dibohongin laki lu.
Makanya gue bilang tadi, bohong sama bini aja pahala. Buktinya lu pada seneng. Bohong. Ih bohong banget sih. Dibohongin aja Kenapa? Sebab perempuan itu dibesarkan oleh Allah perasaannya. Nih dibesarkan. Gede nih. Perasaan. Gede nih. Gede banget. Perasaan digedein. Laki-laki ini yang digedein sama Allah. Makanya laki itu besar akalnya. Kalau nggak bisa ngakal-ngakalin perempuan, bukan laki-laki loh. Laki-laki itu kehebatnya ngakal-ngakalin bini. Ini kan korban akal-akalan nih, korban rayuan. Kalau nggak dirayu nggak bakal mau. Gue tuh dulu pengen punya laki yang begini. Tapi kenapa begitu sekarang ya? Wah kena tepu gue nih. Hebat laki-laki, akalnya gede, makanya pinter ngakal. Tapi perempuan itu dibesarkan perasaannya. Dengan sebab itu, ibu tidak pernah merasa bosan untuk melahirkan. Ibu tidak pernah kapok untuk hamil. Padahal wahnan ala wahnin pak, sakit di atas sakit, derita di atas derita. Tapi kalau tidak hamil, nangis itu perempuan. Hamil, sakit, ampun. 1 tahun lagi tungguin. Hamil deh. Aduh, hamil deh. Udah, hamil deh. Kapok pak, hamil deh. Sampai 5, 6, 7, termasuk mertua saya 10 anaknya. Alhamdulillah semuanya jadi orang. Ya, emang anak kunyuk. Jadi orang lah. Sakit. Tapi karena perasaan digedein, tidak ada rasa sakit yang terasa, yang ada kebahagiaan karena perasaan itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada suami tidak kerja, malas nggak mau cari nafkah, apa yang ditanya oleh istri bukan hati tapi otak. Kerja pak, pikirin, pakai otak. Gimana sih otak bapak? Gitu. Lu jadi laki, keluar rumah, nih mikir, otaknya pakai. Yang ditanya otaknya, nggak ada. Bapak perasaannya nggak ada. Tapi kalau bini, mama tega, mama nggak pakai perasaan. Papa tuh capek tahu, pulang kerja, dikerjain, naik angkot, pergi wangi. Pulang Hasem, sampai di sini mama pidato marah-marah. Mama tuh gak punya perasaan. Mama tuh gak ngerti kalau gaji papa tuh cuma 3 juta, mama minta tas 300 juta. Mama kepengen papa beli tali tambang. Mau ngapain? Mama mau apa gantung di pelapon. Yang ditanya apa? Perasaannya. Makanya perempuan itu gampang apa bah? Nih, kebawa perasaan. Gede perasaannya. Tapi dengan itu semua Allah satukan dalam apa? Dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu semua bikin kangen, rindu. Berantem mah sering. Coba saya mau tanya nih, yang hadir di sini ada nggak yang laki bini nggak pernah berantem? Nggak ada ya? Pernah berantem ya? Saya juga sama, pernah berantem, cekcok, ya silang-silih pendapat, biasa itu. Sering banget. Sebulan berapa kali? Nggak kehitung. Banyak. Tapi masih tidur bareng. Masih tinggal bareng. Udah belasan tahun. Udah puluhan tahun. Kenapa masih mau? Haha. Ini jawaban yang gue demen. Karena gue cinta. Biar kata gue berantem tiap hari, biar kata ribut tiap hari, silih pendapat tiap hari. Kalau hujan geledek gue cari. Mama, atuh, papa, selem tahu di selem. Berantem tadi siang, ribut tadi pagi, ributin anak, ributin gaji, ributin belanjaan. Malam akur, hebat nggak? Coba ada abang ade, satu rahim, satu bapak, satu emak, sekali berantem, seumur hidup dendam gak mau ketemu sampai mati. Nggak akan pernah ku injak lagi rumah lu. Emang apa? Udah dijual sama pemborong. Pantes rumahnya udah kagak ada, dijual pemborong. Padahal cuma satu kesalahan, sampai mati gua nggak bakal mau ketemu lu. Tapi laki bini beda bapak beda emak ya. Berantem tiap hari, berantem tiap saat, nggak kehitung berapa tahun kita berapa kali berantem. Sampai gini hari masih awet. Hebat.
Kenapa? Ada paketan dari Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau udah saling memahami, mengerti, kemanapun dan dimanapun ada ketenangan. Walaupun ribut, walaupun berantem, tetap tenang, gak mau pergi dari rumah, gak mau meninggalkan, gak mau ditinggalkan. Itu sakinah. Mawaddah, ada hadiah, cinta dari Allah. Yang bikin apa? Yang bikin ibu selalu berjuang dan berkorban. Bapak berjuang berkorban. Pagi, siang, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan capek, lelah, kena terik panas matahari, ya, tangan kapalan, wajah hitam kasar, jadi kuli, kerja di pabrik, jadi supir angkot, jadi kenek, waduh, macam-macam pekerjaannya. Kalau ditanya, kenapa kamu rela? Because I love you. Karena aku cinta kamu, makanya aku berjuang seperti ini demi kau dan si buah hati. Aku rela. Iya, lagunya gimana itu, Nek? Hafal nggak? Hah? Apa tuh? Itu aku dan si buah hati tuh, Panci F. Fonda. Iya nggak? Ibu-ibu, Bu, mau nggak nyuci pakaian suaminya? Mau nyuci celana suaminya? Mau nyetrika suaminya? Embung. Nyetrika pakaian suaminya mau? Mau ngeberesin? Kenapa ibu lakuin? Karena ibu nggak punya pembantu. Karena cinta. Karena cinta, tangan rela kena apa itu? Ya, karena setrikaan. Kenapa lagi? Minyak panas. Kenapa lagi? Ya, kutu air ya. Kelamaan kena sabun panas, kutu airan. Capek, lelah. Aduh, dinikmatin. Kenapa? Gue cinta sama dia. Gue cinta sama dia. Dia kata apek-apek nih, bau banget di badannya. Bajunya, gue cinta, gue sayang, gue cinta. Udah gue rela dah, gue cinta. Belasan tahun nuh, ngubek-ngubek pakaian laki. Ya, yang modelnya kayak apa tahu, bau dari mana, dia pulang pergi, ya gitu. Rahmah terakhir apa itu? Sayang itu, Pak, tidak pernah perhitungan. Suami istri entam ramah, jangan pernah berhitungan. Berhitung boleh, perhitungan jangan. Artinya berhitung, siapin, ada hidup buat hari ini, ada buat masa depan, ada buat persiapan. Ditabung bagi 3. Hidup buat hari-hari, berapa kebutuhan kita, siapkan. Berapa tabungan kita, untuk apa? Apa yang dipengen, motor, mobil, cita-cita, rumah, segala macam. Dan ada uang darurat, uang yang nggak dipakai tapi satu waktu dibutuhkan, itu bisa kita ambil. Itu minimal 3 tuh, ya. Nah, ditambah apa lagi? Kalau punya duit, suami, ya, dibeliin motor bininya, ya. Padahal dia capek kerja, tapi bininya dikasih motor, kasih mobil, kasih tanah, ya, 2 karung, ya. 2 karung, lama-lama kan jadi gunung, bininya kelelep, ya, dibeliin macam-macam, tergantung, jilbab, ya, dibeliin apa lagi, sepatu, dibeliin baju, betul nggak? Nggak hitung-hitungan, ya, tidak perhitungan. Makan, tinggal bareng, nggak di, kamu makan apa tadi? Oh itu, ini invoice-nya nih, tagihannya. Waduh, masa gue makan di rumah sendiri, tempat laki gue suruh bayar? Nggak. Apa yang dimakan laki kata Nabi? Makan juga tuh bini. Bukan, maksudnya bini makannya yang sama, yang cakep gitu. Kalau laki makan makanan mahal, bini kasih yang mahal juga dong, yang sama. Laki makan di restoran di luar, bininya dikasih genjer, kangkung, ikan asin, ikan kobra, ya, yang sisitnya nggak dibuang. Ikan kobra nih kayak ular. Iya, giliran dia makan enak-enak, bajunya cakep-cakep, satu baju 200.000, 300.000, giliran bininya 20.000, ngutang 3 bulan, 4 bulan. La ilaha illallah. Yang adil, apa yang kau pakai, pakaikan buat binimu. Apa yang kau makan, kasih makan istrimu. Di mana kau tinggal, di situ tempat dia juga ikut tinggal. Jangan dihitung-hitung, jangan dihitungi. Bahkan kadang-kadang suami kalau dapat duit, gajinya dikasih bini. Nih sayang, pegang 50 juta. Pokoknya nggak mau tahu, habisin. Wah, amin. Kalau gue doain yang cakep-cakep tuh tinggal amin doang loh. Kali aja diijabah nih malam ya. Iya, tau-tau jebol gitu, orderan jual kuburan. Pokoknya berapapun laki dapat dikasih. Ini sayang, tolong diatur keuangan. Padahal dia yang kerja loh, tapi setor duitnya ke bininya. Habis itu lakinya minta, ongkos. Ongkos, udah kayak anak TK, ongkos. Dia yang kerja diminta ongkos. Makanya Pak, jadi laki jangan begitu-gitu amat dong. Kayak saya nih, maaf sorry ya, saya punya duit itu ada di tabungan saya semua. ATM pun juga itu ATM saya, tapi kartu dan PIN dia yang pegang.
Lebih parah. Kartu sama pin jadi yang pegang. Nama sih nama gua, tapi kartu dia yang pegang, pin dia yang tahu. Ya, nasib. Makanya sayangin laki. Ya, laki disayang. Kasihan. Pandang. Kalau lagi tidur pandang. Ya Allah, ini yang kasih aku makan. Ini yang kerja tiap hari. Ini yang ngasih nafkah buat aku dan anak-anak aku. Ya Allah. Tentem. Manis banget deh lu beneran. Duh ya Allah, ilernya keluar. Ngorok. Capek ya sayang. Capek ya. Mau istirahat. Selamanya mau. Dicium. Satu waktu kalau bininya tidur, lakinya belum, pandang bininya. Ya Allah, kalau di IG cakep banget. Pakai aplikasi 36.000. Muka mengkilap, pori-pori kagak ada. Bening banget. Orang kagak tahu. Ya Allah, tidur lu nganga. Horor. Ngilap. Mungkin kalau orang tahu orang juga ilfil kali ngeliat lu. Tapi gue laki lu, apapun keadaan lu, gue tetap sayang. Lu yang jagain anak-anak gue, lu yang bikin gue selamat dari dosa. I love you baby. Pernah nggak begitu ibu sama lakinya? Pernah nggak lakinya begitu sama ibu? Kan lu lagi tidur. Kan mana lu tahu laki lu begitu lagi tidur. Ya kelihatannya sepele, tapi itu mengundang rasa ingin tetap bersama, rasa bahagia, rasa ingin tetap ada di rumah, rasa ingin tetap tidak berpisah. Jodoh bukan hanya sampai kita berharap kakek nenek. Mau ngapain? Udah kakek nenek pada bercerai. Jodohku sampai kakek dan nenek. Ya bercerai itu pasti nenek. Ya mau kawin sama sahabat udah peot begitu. Udah aki-aki lagi mana peot banget. Jodoh ampe sorga. Laki meninggal, bini. Ya. Ntar lu gak ketemu. Kalau bini meninggal laki, nah itu nggak apa-apa, biar banyak temennya di sorga itu. Iya kan enak kalau banyak temen. Ya, nah dinikmatin insya Allah. Mudah-mudahan pengantin entam dan ramah, sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan keturunan solihin dan solihah. Kita semua yang berhadir di sini mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Maafin saya ya kalau saya mau ngobrol udah kayak teman aja daripada terlalu serius. Kalau dalil mau udah pada banyak tahu lah, kiai banyak di sini. Ya ngobrol yang ya begini aja ya. Ya asal-asal gitu tapi bisa dipahamin, bisa dimengerti insya Allah ya. Mohon maaf sekali lagi apa yang kurang, apa yang nggak bagus, apa yang nggak baik, apa yang nggak pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala waktu yang udah disiapkan buat hadir. Fajazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.